Baik, perkenalkan nama saya Nur Muhammad Husain Mustafa dengan NIM 5301020133. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gerakan sosial dan pemberontakan petani. Jadi, gerakan sosial itu adalah bentuk tindakan kolektif dari sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, gerakan ini biasanya muncul dari ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, seperti ketimpangan sosial, ketidakadilan ekonomi, atau penindasan politik. Bisa disebut juga kalau zaman sekarang ini itu seperti demo, seperti itu, demo mahasiswa. Nah, pemberontakan petani itu dalam konteks sejarah ya, yang disebut pemberontakan petani ini adalah bentuk gerakan sosial yang dilakukan oleh petani akibat tekanan ekonomi, ketidakadilan struktural, atau penindasan oleh elit lokal maupun kolonial begitu. Dalam konteks kolonial, Belanda di Indonesia, banyak pemberontakan petani yang terjadi sebagai reaksi terhadap sistem tanam paksa gitu, pajak berlebihan, dan perampasan tanah. Nah, di sini saya mengambil contoh dalam esai saya, yaitu pemberontakan Banten tahun 1888. Nah, hal itu dipicu oleh tekanan ekonomi dan pajak yang berat pada petani serta pengaruh Islam yang menentang kekuasaan kolonial. Dan yang kedua itu ada diorganisir oleh tokoh-tokoh agama seperti Kiai Wasit. Nah, jadi tokoh utama dalam pemberontakan ini adalah Kiai Wasit, seperti itu. Kemudian dalam teori konflik sosial, yaitu Karl Marx itu. Nah, pemberontakan petani mencerminkan pertentangan antara kelas bawah, yaitu petani, dengan kelas dominan. Kelas dominan itu contohnya seperti tuan tanah, elit negara, dan penjajahan. Nah, ketimpaan dalam kepemilikan tanah dan hasil produksi menjadi pemicu utama, seperti itu. Nah, faktor-faktor yang memicu pemberontakan petani itu yang pertama ada ketimpangan agraria. Nah, ketimpangan agraria itu seperti ketimpangan penguasa tanah. Jadi contohnya kayak ya tanah-tanah itu kayak diaku-akuin, seperti itu. Nih, yang kedua ada pajak dan beban kerja berlebihan. Nah, yang ketiga itu ada penindasan oleh pejabat kolonial dan elit lokal, seperti itu. Dan yang keempat ada krisis ekonomi dan kelaparan. Yang kelima ada inspirasi ideologi Islam, Marxisme, dan nasionalisme, seperti itu. Nah, di sini saya akan sedikit menyimpulkan. Jadi gerakan sosial dan pemberontakan petani itu adalah bentuk ekspresi kolektif terhadap ketidakadilan struktural yang mereka alami, terutama dalam hal ekonomi agraria. Ekonomi agraria yang disebutkan tadi yaitu ketimpangan penguasaan tanah, kayak gitu. Dalam sejarah Indonesia, pemberontakan ini menjadi bagian penting dari proses menuju keadilan sosial dan perubahan politik, meski seringkali disebut atau dihadapi dengan persepsi keras oleh penguasa, seperti itu ya. Contohnya ya gimana ya, kayak penguasa tuh lebih berkuasa, seperti itu. Nah, jadi intinya gerakan sosial dan pemberontakan petani itu intinya ya yang dibuat oleh masyarakat untuk meminta keadilan, seperti itu, meminta keadilan terhadap kaum yang telah dirugikan dan kaum yang telah didolimi, seperti itu. Contohnya seperti kayak ibaratnya kita punya hak, tapi hak tersebut tidak dilaksanakan dengan tuntas, seperti itu, dan hanya omongan saja. Nah, itu yang dinamakan untuk menyatakan untuk menyatakan agar tidak menjadi omongan saja. Nah, masyarakat itu berbondong-bondong untuk menyatakan bahwa omongan itu adalah benar, seperti itu. Jadi kayak
penguasa tuh harus 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 dipegang janjinya, jangan cuma omongannya saja seperti itu. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.